Hadis ke-42, hadis terakhir. Imam Nawawi rahimahullah beliau mengatakan, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qaal. Dari Anas bin Malik semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, bahwa Allah taala berfirman, ini hadis qudsi. Ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, sungguh jika engkau berdoa kepadaku dan engkau mengharap kepadaku dalam doamu tersebut, aku ampuni kamu atas semua apa yang ada padamu yang kamu lakukan dari dosa, dan aku tidak peduli seberapapun banyaknya dosa yang kamu miliki. Ya ibn Adam, law balagta dunubuka ananas sama. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu itu mencapai ketinggian langit, semastartani, kemudian kamu mohon ampun kepadaku, ghafartu lak, maka aku akan mengampuni kamu. Ya ibn Adam, innaka law ataitan bi qurabil ardi khataya. Seandainya engkau menjumpaiku dalam keadaan membawa dosa seberat bumi atau sepenuh bumi atau sebesar bumi, sumalaqitani la tusyrik bi syai'a. Kemudian kamu mendatangiku dalam keadaan kamu tidak mempersekutukan terhadapku dengan sesuatu pun, la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Niscaya aku pun akan datangkan kepadamu sepenuh itu pula ampunan. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Ikhwah fillah sallallahu yakum. Imam Nawawi rahimahullah menutup Arba'in An-Nawawiyahnya dengan hadis yang menunjukkan tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pelajaran bagi kita semuanya. Apapun yang kita miliki, kesalahan apapun yang kita miliki, kejahilian apapun yang kita miliki, pintu tobat belum tertutup. Karena kita masih diberi umur. Matahari belum terbit dari barat. Maka ingat akan keluasan rahmat Allah Ta'ala tersebut. Maka dengan demikian kita akan mendapatkan ampunan Allah SWT kalau kita mengharapkan rahmat Allah tersebut dengan memohon ampun kepadanya dan mengambil asbab untuk datangnya pengampunan tersebut. Allah katakan dalam hadis qudsi ini, wahai anak Adam, jika kamu berdoa kepadaku dan mengharap kepadaku dalam doanya tersebut. Doa di sini mencakup dua macam, doa masalah maupun doa ibadah. Doa masalah seperti memohon Allah maghfirli, itu dia ada yang disebut, ada yang minta di dalamnya. Adapun doa ibadah adalah dia beramal yang dengan amalan tersebut dia mengharapkan pahala, mengharapkan ampunan dan semua kebaikan akhirat dari Allah atau kebaikan duniawi. Ini adalah doa ibadah. Salat doa ibadah, puasa doa ibadah, istighfar doa masalah, mohon rezeki doa masalah, dan demikian seterusnya. Di sini Allah menjanjikan kalau seorang beribadah kepada Allah Ta'ala karena dia berharap kepada Allah. Ingat, beribadah dalam keadaan berharap. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang tidak boleh lalai tatkala beribadah. Dalam keadaan dia beribadah, baik ibadah, baik dalam keadaan dia berdoa, baik doa ibadah maupun doa masalah, disertai hadirnya hati. Mengapa dia melakukan doa tersebut? Mengapa dia melakukan ibadah tersebut? Mengapa dia meminta kepada Allah tersebut? Hadirnya hati. Jangan sekedar di lisannya, jangan sekedar di jawarihnya, tapi hadirnya hati berupa harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, harapan ampunan, harapan rahmatnya. Maka Allah akan mengampuninya. Walaupun bagaimanapun kondisi kita, dan Allah tidak peduli. Walau ubali di sini, ingat
inilah sifat salbiyah. Adamul mubalah, tidak adanya kepedulian dari Allah Subhanahu wa taala terhadap apapun yang ada pada hamba tersebut dari kekeliruan, kesalahan, selama hamba tersebut senantiasa beribadah kepadanya dan berharap kepadanya. Ini menunjukkan akan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat, sifat salbiyah harus dipahami di dalamnya ada sifat subutiyah. Jadi menunjukkan tentang kesempurnaan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada seorang makhluk pun yang bisa mempengaruhi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak berbuat karena khawatir atau takut terhadap makhluknya, karena kesempurnaan kekuasaannya, dan juga menunjukkan kesempurnaan fadl dan ihsan Allah Subhanahu wa taala. Tak seorang pun akan ada yang memprotes Allah Subhanahu wa taala, mengapa Allah membiarkan hambanya yang demikian memiliki dosa yang amat sangat banyak hanya gara-gara kemudian dia beribadah hanya kepadanya dan berharap hanya kepadanya. Kemudian Allah menjelaskan bahwasannya seberapapun dosa yang dimiliki oleh Ibnu Adam, walau sampai sundul langit, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Dan ingat, mohon ampun dengan mengucapkan astagfirullah, Allahumma firli, dan dia mengambil asbab datangnya pengampunan dosa tersebut, yaitu rujuk, bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah dengan amal saleh, meninggalkan kemaksiatan yang sudah sepenuh bumi tersebut, dan berazam untuk tidak mengulanginya lagi, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Itu kalau tidak terkait dengan hukukul adamiyin, hak-hak Adam, hak-hak Bani Adam. Kalau ada terkait dengan hak-hak Bani Adam, maka dia kembalikan atau dia minta keikhlasannya. Itulah syarat-syarat taubat, dan itu dilakukan oleh seorang yang bertauhid tanpa bertobat dari aslul iman, dari pembatal iman, maka tidak akan berguna taubatnya. Maka dia harus meninggalkan syirik dan harus hanya bertauhid kepada Allah, kemudian dia bertobat dari dosa-dosanya. Seberapapun besar dosa yang dia miliki, maka Allah mengampuninya. Bahkan seandainya pun seorang hamba tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala, dosanya sepenuh bumi atau seberat bumi atau sebesar bumi, kemudian dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak mempersekutukan sedikit pun, tidak ada dalam hatinya selain Allah SWT. Hanya Allah saja yang ada dalam hatinya. Dia tidak pernah rukun, tidak pernah tunduk kepada selainnya. Apapun juga, tidak manusia, tidak malaikat, tidak jin, tidak harta, tidak dunia. Oleh karena itu orang yang rukun, yang tunduk kepada harta, dia dikatakan sebagai hamba harta. Ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. Yang menunjukkan bahwasanya orang yang terlalu cenderung kepada harta, dia pun dikatakan budak harta. Maka berarti ada syirik di dalam hatinya. Walaupun tampilannya dia tidak beribadah kepada Allah, tapi dia ada syirik di dalamnya. Demikian juga orang yang riya, orang yang sum'ah, dan lain sebagainya. Karena disyaratkan di sini untuk mendapatkan pengampunan Allah Ta'ala terhadap seluruh dosa yang dia milikinya, dengan syarat dia tidak berbuat syirik sedikit pun. Say'an nakira fi syi'at nafi yufidul umum. Sedikit pun tidak ada syirik. Dan betapa beratnya untuk hidup bersih dari syirik. Bagaimana tidak? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-sirku fi hadhihi al-ummah akhfa min dabibin naml fi sakhrati sauda fi dhulmatil lail." Syirik pada umat ini lebih samar dibandingkan bekas rayapan semut di batu hitam di kegelapan malam. Oleh karena itu, kita disyaratkan, diajarkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka
minadz-dzambi ma la a'lam. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari terjerumus ke dalam perbuatan syirik sementara aku mengetahuinya, dan aku memohon perlindungan kepadamu, memohon ampun kepadamu dari dosa yang aku tidak mengetahuinya. Ini menunjukkan untuk dia menunjukkan kelemahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dia betul-betul tidak tahu apakah dirinya berbuat syirik atau tidak. Maka karena rasa takutnya kepada syirik, walaupun kecil, dia memohon perlindungan kepada Allah Taala dan tidak merasa dirinya bersih dari perbuatan syirik. Dia tetap khawatir bahwasanya dirinya lah orang yang bergelimang dengan kesyirikan dalam keadaan tidak menyadarinya. Oleh karena itu, dia pun memohon ampun kepada Allah Taala terhadap apa yang tidak dia ketahui, lebih-lebih terhadap yang dia ketahui. Karena seorang yang melakukan dosa dalam keadaan dia sadar, maka ini amat sangat berbahaya baginya. Dan kadang orang melakukan dosa dia tidak sadar, tetapi itu karena kesalahannya, karena tafridnya, sehingga dia berbuat dosa dalam keadaan dia mengira mendapatkan petunjuk. Maka ini pun lebih berbahaya lagi. Maka ifafidin asanallahu yakum, hanya kepada Allah lah kita kembali, dan hanya Allah lah sandaran kita, sandaran hidup kita. Maka bertawakal kepada Allah lah dalam setiap urusan kita. Tak ada satupun aktivitas yang kita bisa lakukan, tak ada satupun kemanfaatan yang bisa kita berbuat, dan tak ada satupun kemadaratan yang bisa kita tolak tanpa pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah hamba Allah yang muwahhid, yang sebenar-benarnya, karena itulah kunci keselamatan. Dengan demikian selesailah pembahasan kita terhadap hadis Arba'in An-Nawawiyah, dan cukup banyak pelajaran yang kita dapatkan dari hadis tersebut. Sebagaimana apa yang sudah dikatakan oleh para ulama, bahwasanya hadis Arba'in An-Nawawiyah adalah kumpulan hadis-hadis yang sangat mendasar bagi pembentukan kepribadian, pembentukan diniyah seseorang. Maka mudah-mudahan dengan selesainya pelajaran kita terhadap hadis Arba'in Nawawiyah tersebut, kita bisa memahami isinya, kemudian mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya. Dan yang namanya ilmu itu butuh murojaah. Maka kita harus murojaah. Semua yang ada, yang pernah kita dapatkan, kalau kemudian tidak dimurojaah, bisa lupa. Dan demikianlah ilmu. Ilmu apa saja. Bahkan ilmu din lebih mudah lepas dari diri kita. Mungkin ilmu duniawi tidak lepas karena kemaksiatan. Tetap orang tersimpan memorinya tentang apa yang dia dapatkan dari pelajaran duniawiyahnya, walaupun dia ahli ma'asi, tapi tidak untuk ilmu din. Maka berangsur-angsur hilang darinya apa yang telah dia pahami dari dinnya karena kemaksiatannya. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengeluhkan kepada gurunya tentang rendahnya, tentang lemahnya hafalannya, maka dinasihatkan untuk meninggalkan maksiat. Maka ikhwafidin asallallahu yakum, marilah kita bersama-sama untuk senantiasa merojaah dengan tekad untuk supaya ilmu tetap dalam kalbu kita, dan dalam rangka untuk hidup menjadi seorang hamba yang benar, seorang hamba yang baik, yang berjalan di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir dari pelajaran Arba'in An-Nawawiyah ini ada manfaatnya bagi kita semuanya, khususnya bagi saya pribadi. Dan saya mohon maaf atas semua kekeliruan dan kesalahan dalam penyampaian hadis Arba'in An-Nawawiyah ini. Dan koreksi serta kritikan yang membangun akan sangat saya harapkan. Karena demikianlah keadaan manusia, mesti tidak terlepas dari kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap apa yang kita perbuat dan mengampuni semua kesalahan dan dosa kita, baik yang kita lakukan tatkala kita mempelajari hadis ini maupun yang kita lakukan di waktu-waktu yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.